Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sair, asal sekolah SMK Negeri 7 Takalar, Sulawesi Selatan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Papua. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan perekaman proses pembelajaran inovatif mata pelajaran fisika di kelas 10 TKJ 2 untuk memenuhi tugas uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anakku sekalian, hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran fisika. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, Bapak minta Ananda Farid untuk memimpin temannya untuk membaca doa. Silakan Ananda Farid. Sebelum kita mulai pelajaran fisika hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini hadir semua ya? Hadir. Ya, hadir semua 20 orang. Ya, kita tingkatkan dulu semangatnya hari ini untuk memulai pelajaran kita. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Baik, anakku sekalian, luar biasa semangatnya anakku sekalian. Selanjutnya Bapak akan bagikan soal pretest. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Akan dikerjakan soalnya. Anda sekalian ingat tulis nama dengan kelas. Waktunya adalah 8 menit. Gimana anak-anak sekalian? Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Selesai semua? Anakku sekalian, masih ingatkah kalian dengan materi pada pertemuan sebelumnya? Masih. Tentang apa itu? Daya. Ada
Ada yang bisa jelaskan apa itu gaya? Bisa Pak. Ya, silakan. Ananda Erdiana. Seperti yang kita ketahui, gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan. Tidak. Upload dulu untuk Ananda Erdiana. Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan. Coba Anandaku sekalian perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Bagaimana jika Pegas ini diberikan gaya? Diberikan gaya tarik. Diberi gaya tarik. Apakah bedanya tetap atau memanjang? Kemudian jika bedanya diberi gaya tekat, bedanya? Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang elastisitas. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, diberikan alat dan bahan peserta didik mampu menganalisis tingkat elastisitas beberapa bahan elastis dengan tepat. Dua, diberikan data percobaan peserta didik mampu menganalisis hubungan antara gaya berat dengan pertambahan panjang Pegas dengan tepat. Yang ketiga, diberikan data percobaan peserta didik mampu membuat grafik hubungan antara gaya berat dengan pertambahan panjang Pegas. Paham anak-anak sekalian? Baik, dalam kehidupan sehari-hari sering kita menjumpai benda-benda ini. Yang gambar pertama, benda-benda. Gambar kedua, benda-benda. Ya, ketapel. Gambar ketiga. Ya. Saya minta Ananda Sarul. Silakan di depan, Ananda Sarul. Coba ditarik ini bendanya, ini Pegas. Kemudian ini, silakan. Coba perhatikan, yang lain Anda sekalian coba perhatikan. Kemudian ini adalah karet hilang. Terima kasih Ananda Sarul. Upload dulu untuk Ananda Sarul. Tadi Ananda Sarul memperhatikan, mendemonstrasikan, memberi gaya pada benda Pegas, kemudian karet ketapel dan karet hilang. Menurut kajian, apakah ketiga bahan ini sama tingkat elastisitasnya atau beda? Beda. Ada yang, siapa yang jawab sama tingkat elastisitasnya? Angkat tangan. Siapa yang mengatakan bahwa berbeda tingkat elastisitasnya? Ya, baik. Terima kasih anak-anak sekalian. Ini akan kita jawab dalam percobaan pada hari ini. Itu tentang uji elastisitas bahan dan percobaan hukum Cope. Ya. Selanjutnya Bapak akan bagi anak sekalian ke dalam beberapa kelompok belajar, ke dalam 4 kelompok belajar. Yang kelompok 1 anggotanya terdiri dari Ananda Sarul, Nur Sakila, Nur Afni, Irmawati, dan Takir. Kemudian untuk kelompok 2 terdiri dari Ananda Akmal, Rizkyanda, Mona Lisa, Tarisa, dan Aulia. Kemudian kelompok 3 terdiri dari Ananda Muhammad Fari, Muhammad Tias, Nurul Mafira, Vina, dan Devi. Kemudian untuk kelompok 4 anggotanya Ananda Rahmat, Muhammad Akbar, Siti Rabiana, Atila, dan Herdiana. Apakah anak sekalian sudah berada di kelompoknya masing-masing? Sudah.
setiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah dapat semua LKPD setiap kelompok, anak-anak sekalian? Baik, anak-anak sekalian. Selanjutnya Bapak minta masing-masing satu orang perwakilan setiap kelompok maju di depan mengambil alat dan bahannya. Selanjutnya Bapak minta setiap kelompok mengecek alat dan bahannya. Untuk sabit ada? Ada. Mister? Ada. Pegas? Ada. Karet tilam? Ada. Karet ketapel? Ada. Beberapa beban? Ada. Beban yang digunakan sebentar itu 100 gram, 150 gram, dan 200 gram. Bagaimana alat dan bahannya, mereka? Selanjutnya Bapak akan menampilkan video pembelajaran tentang elastisitas. Silakan anak-anak sekalian menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kita dengan materi elastisitas jar. Oke. Sebelum kita mempelajari tentang elastisitas sendiri, apa itu elastisitas? Nah, elastisitas itu adalah kemampuan benda kembali ke bentuk semula setelah daya luar yang diberikan pada benda dihilangkan. Sifat elastis bahan itu ada dua, yaitu elastis dan plastis. Elastis itu apa? Elastis itu bahan yang dapat kembali ke bentuk semula atau bersifat elastis. Misalnya, karet, pegas, ketapel, pada motor. Misalkan kita memberi gaya tekan pada karet, apa yang terjadi? Dia akan kembali semula setelah daya luar itu dilepaskan. Nah, itu namanya elastis. Yang kedua adalah plastis. Plastis itu adalah bahan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya, plastisnya nggak lihat, ada langsung dan lain-lain. Dan sebelumnya itu sifat elastis benda. Benda itu mempunyai batas elastis sendiri. Di mana apabila gaya yang diberikan itu kurang dari batas elastisitasnya, maka benda dapat kembali ke bentuk semula, dan sebaliknya apabila gaya lebih dari batas elastisitasnya, maka tidak dapat kembali ke bentuk semula. Untuk batas elastisitasnya dapat dilihat pada grafik di samping ini ya. Selanjutnya, apa itu ini? Ini tuh sering buat mainan anak-anak. Ini adalah plastisien atau malam ya. Nah, ini termasuk bahan elastis atau plastis. Plastis ya, karena tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, ini tidak asing sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah karet gelang. Karet gelang itu termasuk elastis atau plastis? Ya, elastis karena dapat kembali ke bentuk semula setelah dari luar dilepaskan. Selanjutnya adalah kue yang enak sekali ya. Elastis atau plastis? Ya, plastis karena tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ini ketapel ya. Ketapel itu termasuk plastis atau elastis? Elastis karena apa? Karena dia dapat kembali ke bentuk semula ya. Selanjutnya ini apa? Taruh pada motor, elastis atau plastis? Elastis karena dapat kembali ke bentuk semula. Demikian tadi video pembelajaran yang Bapak tampilkan tentang materi elastisitas. Selanjutnya Bapak minta anak sekalian melakukan praktikum sesuai dengan langkah-langkah percobaan yang dicantumkan dalam LKPD-nya masing-masing. Silakan anak sekalian
Ini langkah-langkah percobaannya. Bapak tampilkan langkah-langkah percobaannya. Kemudian kalian bisa juga melihat langkah percobaan di LKPD-nya masing-masing. Silakan dimulai percobaannya, anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, Bapak harap kalian bisa aktif dalam kelompoknya masing-masing, karena Bapak akan nilai keaktifannya secara individu. Jika ada yang belum dipahami atau kurang dipahami, silakan ditanyakan anak sekalian. Silakan Anda sekalian diselesaikan dari KPD-nya, dilengkapi data-data percobaannya. Bagaimana kelompok 1? Selesai? Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik, anakku sekalian, sebelum kita lanjut, Bapak minta setiap perwakilan kelompok 1 orang silakan mengembalikan alat dan bahannya.
bahan sudah dikembalikan semua anak sekalian? Baik. Selanjutnya Bapak minta satu kelompok untuk tampil ke depan mempresentasikan data hasil percobaannya. Kelompok berapa yang siap? Ya, kelompok 2. Silakan Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan data hasil percobaan yang akan dibacakan oleh Monalisa. Ya. Untuk bahan pegas, massa K1 yaitu 0,1 kg, gaya berat 1,0 Newton, panjang pegas awal 0,07 meter, panjang pegas akhir 0,115 meter, pertambahan panjang pegas 0,015 meter. Untuk massa kedua yaitu 0,15 kg, gaya berat 1,5 Newton, panjang pegas awal yaitu 0,01 meter, panjang pegas akhir 0,179 meter, pertambahan panjang pegas yaitu 0,119 meter. Untuk massa ketiga yaitu 0,2 kg, gaya berat 2 Newton, panjang pegas awal 0,07 meter, panjang pegas akhir 0,210 meter, pertambahan panjang pegas yaitu 0,170 meter. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 2. Terima kasih Andaku sekalian dari kelompok 2. Kemudian kelompok 1 bagaimana datanya? Apakah sama atau beda? Sama. Sama? Sama. Kelompok 3? Sama. Apakah sama atau beda datanya? Sama. Kelompok 4? Sama. Baik, Andaku sekalian. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ya. Ananda Ana. Nah, Apa yang terjadi pada pegas jika beban yang digantungkan terlalu besar massanya? pertanyaan yang bagus. Aplaus dulu untuk Ananda Ana. Jadi pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada pegas jika beban yang digantungkan itu terlalu besar massanya? Ada yang bisa jawab, Anda sekalian? Tinggal Pak. Ya, Ananda Akmal. Silakan. Jika beban yang digantungkan pada pegas terlalu besar, maksanya maka pegasnya bisa putus. Benar. Aplaus dulu untuk Ananda Akmal. Ada jawaban lain? Ya, Ananda Fahri. Silakan. Jika pegas yang digantungkan terlalu besar, maka yang terjadi adalah pegas akan tidak kembali ke bentuk semula. Benar. Aplaus dulu untuk Ananda Fahri. Ya, jadi benar tadi Ananda Akmal, jika sebuah pegas digantungkan beban yang massanya sangat besar, maka pegasnya bisa putus. Kemudian jawaban dari Ananda Fahri bahwa jika pegas digantungkan beban yang massanya terlalu besar, maka pegasnya bisa jadi tidak kembali ke bentuk. Ya, terima kasih Anda sekalian. Bagaimana? Ananda Ana bisa diterima? Ya, terima kasih. Baik, Anda sekalian, selanjutnya Bapak minta satu orang untuk membacakan kesimpulan pada percobaan kita lagi. Siapa yang bisa Anda sekalian? Ya, Ananda Akila, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan kesimpulan pada percobaan ini. Kesimpulannya adalah 1. Antara bahan pegas karet ketapel dan karet gula
Bahan yang paling besar tingkat elastisannya adalah pegas dan yang paling kecil tingkat elastisannya adalah karet ketapel. 2. Semakin besar daya berat, maka semakin besar pula pertambahan panjang pegas. Begitu pula sebaliknya. 3. Grafik hubungan antara daya berat dengan pertambahan panjang pegas menunjukkan grafik naik. Terima kasih. Aplaus dulu untuk Ananda Akira. Jadi Ananda sekalian, kesimpulan pada percobaan kita hari ini yang pertama adalah dari 3 benda antara pegas, karet ketapel dan karet gelang, yang paling tinggi tingkat elastisitasnya itu adalah pegas. Kemudian yang paling kecil tingkat elastisitasnya itu adalah karet ketapel. Kemudian kesimpulan kedua, hubungan antara gaya berat dan pertambahan panjang itu berbanding lurus. Artinya semakin besar gaya berat yang diberikan pada pegas, maka pertambahan panjangnya semakin besar pula. Sebaliknya, semakin kecil gaya beban yang digantungkan pada sebuah pegas, maka pertambahan panjangnya juga semakin kecil. Kesimpulan yang ketiga, grafik hubungan antara gaya berat dan pertambahan panjang pegas itu menunjukkan grafik naik, ya, grafik naik. Jadi, teman-teman sekalian, itulah 3 kesimpulan pada percobaan kita tadi ini. Selanjutnya, teman-teman sekalian, ada kesulitan yang dialami pada saat praktikum tadi? Apakah ada? Ya. Silakan, Ananda. Kesulitan yang kami hadapi pada praktikum adalah pada saat pengukuran panjang pegas, pada saat pengukuran benda, kita sulit menentukan nilainya karena bendanya itu kita. Ya, terima kasih. Aplaus dulu untuk Ananda Sarul. Jadi Ananda Sarul mengalami kesulitan pada saat praktikum tadi, itu pada saat mengukur panjang bedanya, apakah itu pegas, apakah itu karet ketapel atau karet gelang. Itu pada saat diukur bendanya bergetar. Ya, ketika mau diukur tidak pas penunjukan nilainya, ya, karena bergetar bendanya, karena yang diukur ini benda plastik. Caranya adalah tenangkan, tunggu bendanya diam, kemudian kita mulai mengukur agar hasil pengukurannya akurat. Paham Anda sekalian? Sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada Anda sekalian, jika tidak ada pertanyaan, selanjutnya Bapak akan bagikan soal post-test. Ingat Anda sekalian, tulis nama dengan jelas. Silakan dikerjakan soal post-test. Ingat Anda sekalian, tulis nama dengan kelas. Waktunya 5 menit lagi. Ada yang sudah selesai Anda sekalian? Ada yang sudah selesai?
Kemudian LKPD-nya. Silakan dibungkus LKPD-nya. LKPD-nya sudah dibungkus semua? Sudah. Soal pretest sudah? Baik, Anda sekalian. Selanjutnya Bapak akan bagikan angket tentang minat kalian terhadap pelajaran fisika. Jadi caranya adalah dengan cara mencetak. Apabila pernyataan ini kalian anggap sesuai, maka cetak di kolom ya. Dan apabila pernyataan ini kalian anggap tidak sesuai, maka cetak di kolom tidak. Paham Anda sekalian? Paham. Waktunya 5 menit, Anda bisa lihat. Silakan Anda tulis sekalian. Angket minat belajarnya ini diisi dengan jujur. Sudah? Bagaimana anak-anak sekalian? Sudah selesai semua angket minat belajarnya? Baik, anak-anak sekalian, demikian tadi pembelajaran kita hari ini, dan pada pertemuan selanjutnya pekan depan materi yang akan kita bahas yaitu tentang getaran. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai, dan sebelum kita tutup pelajaran, Bapak minta Ananda Sarul untuk memimpin doa. Silakan Ananda Sarul. Sebelum kita mengakhiri pelajaran sudah ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi anak-anakku sekalian, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap giat belajar. Selamat pagi. Pagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.